Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Penjabat Wali Kota Padang Panjang, Bapak Soni Budaya Putra APMSI. Yang terhormat Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Padang Panjang, dalam hal ini diwakili oleh Pengawas Madrasah Bapak Agus Nasution SAGMA. Yang terhormat tamu istimewa Ustadz Bakhtiar Nasir LCMM. Yang kami hormati Ketua Kerapatan Adat Nagari Bukit Serungan Bapak Faiz Fauzan El Muhammadi MKOM Datuk Bagindo Marajo. Yang terhormat Ketua Yayasan Rahmah El Yunusia Bapak Profesor Dr. Haji Nadir Manhaska MSc APU beserta pengurus. Yang terhormat Pimpinan Perguruan Diniyah Putri Padang Panjang Ibu Fauzia Fauzan El Muhammadi SE AKT MSc. Yang kami hormati Ustazah dan Santri Ma'had Darul Ulum Malaysia. Yang terhormat Bapak dan Ibu Kepala Departemen, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah, Kepala Madrasah, Kepala Asrama, Direktur, Manajer Divisi Otonom, dosen, guru dan karyawan di lingkungan Perguruan Diniyah Putri Padang Panjang, mahasiswi dan santri Diniyah Putri, serta hadirin dan tamu undangan yang berbahagia. Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW, acara resepsi milad Perguruan Diniyah Putri Padang Panjang yang ke-101 tahun dengan tema menyongsong abad kedua di Aula Zainuddin Labai El Yunusi, Jumat 1 November 2024 Masehi, bertepatan dengan 29 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, dimulai dengan membacakan Al-Fatihah. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri. Pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Sarimia Afriza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu
وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa oleh Ustadz Yendri Junaidi LCMA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sebuah hadisnya Rasulullah SAW bersabda, "Ad-du'a silahul mu'min." Doa itu merupakan senjata orang beriman. Maka menyongsong abad kedua buat kita mulai dengan doa yang tulus, doa yang berangkat dari hati. Semoga keberkahan selalu menyertai perbuatan kita. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha wa lakal hamdu abadan abada. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina ya rabbana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir li masyayikhina, Allahumma ighfir li asatidatina, Allahumma ighfir liman lahum haqqun alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik li ma'hadina, Allahumma barik li muallimina, Allahumma barik lil qa'imina ala hadzal ma'had. Allahumma barik li talibatina wa li tilmizatina ya rabbal alamin.
أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر وارحم روح شيختنا شيخة رحمة اليونسية ووسع مدخلها واغفر لها وارحمها واجعل قبرها روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرها حفرة من حفر النيران اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mars Dinia Putri dan lagu Padang Panjang oleh tim paduan suara santri Dinia Putri. Putri harapanmu
Marilah kita saksikan bersama-sama video perjalanan perguruan Dinia Putri.
Sekolah Padang Panjang. menjaga NKRI. Kalaupun kami pergi menjelajahi dunia, kami akan kembali membuat merah putih berkibar paling tinggi di antara seluruh bendera di dunia. Selanjutnya, sambutan pimpinan perguruan Dinia Putri Padang Panjang oleh Ibu Fauzia Fauzan El Muhammadi, SEAKT MSI. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Salatan yasrifin dan nurha wa yakin wa nafatuha ala alihi wa sallim tasliman katsiran. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Padang Panjang, Bapak Sony Budi Putra MSI, yang kita hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Padang Panjang, yang diwakili dari Bapak Kepala Bapak Agus Nasir Jemaat, yang kita hormati tamu istimewa kita Ustaz Kapten Nasir SME. Selamat datang Ustaz di Padang Panjang. Mohon maaf saya tidak bisa hadir pulang ke Padang Panjang karena masih tertahan di Malaysia. Ya. Terima kasih sudah berkenan untuk berbagi dengan kita nanti insya Allah dalam milad yang dalam 1 tahun Dinia Putri. Yang kita muliakan sahabat-sahabat kita daripada Akademi Darul Ulum Malaysia yang hadir sudah 1 minggu ya di Dinia Putri. Yang kita hormati Ketua KAN Bukit Serungan Angku Dr. Bino Marajo, yang kita hormati Bapak Ketua Yayasan Rahmat Indonesia, Profesor Dr. Indonesia Pak Aska beserta pengurus yayasan, yang kita hormati dan kita banggakan para alumni Dinia Putri Padang Panjang, yang saya sayangi keluarga besar Dinia Putri, kepala departemen, kepala sekolah, madrasah,
ketua sekolah tinggi, manajer, kepala divisi, guru, ustaz-ustazah, dosen, para karyawan yang semuanya hadir pada acara ini, dan yang sangat dirindukan adalah para mahasiswi, santri, MTSDMP KIT yang Putih Padang Panjang. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu via Zoom, walaupun rasanya sudah sangat rindu bisa pulang melihat Gunung Merapi dan Singgalang yang menjadi simrati bagi asrama kita yang Putih Padang Panjang. Alhamdulillah hari ini Dinia Putri genap berusia 100 tahun. Tahun lalu, tahun 2023, kita syukuran satu abad Dinia Putri. Bunda Rahmat Kemusian mendirikan Dinia Putri 100 tahun yang lalu, tanggal 1 November tahun 1923. Di usia beliau 23 tahun. Banyak sejarah yang terukir, ribuan tokoh wanita telah hadir dari generasi ke generasi, tersebar di Amerika, Kanada, Australia, Saudi Arabia, dan di tengah negara yang pentingnya bukan nomor satu hingga ke Mesir dan sekitarnya. Kalau para alumni kita tanya sekarang, mereka pasti akan paham dan sangat paham bahwa pendidikan Dinia Putri adalah tempat untuk menempa diri menjadi muslimah yang kuat secara akidah, kuat kemandirian dalam pengetahuannya, sebab dia telah akan menjadi seorang ibu. Para alumni yang telah melewati pendidikan Dinia Putri Padang Panjang mengerti sekali bahwa program-program Dinia Putri adalah untuk membantu semua anak santri tumbuh mengambil tengah-tengah masyarakat bagi agama, bangsa, dan mengkawal terus tegaknya hidup Islam. Ini semua tertera pada tubuh tujuan pendidikan Dinia Putri Padang Panjang kalau kita akan melewati asrama. Tujuan pendidikan Dinia Putri Padang Panjang adalah melaksanakan pendidikan Islam, beralaskan ajaran Islam untuk membentuk putri berjuang Islam. Ini cakap aktif kita menjawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air sebagai dasar pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya program-program yang dibangun di Dinia Putri adalah membangun jiwa sebagai seorang Islam, mencapai keimanan pada Allah untuk melaksanakan syariat Islam yang kemudian siap untuk membangun agama, bangsa, dan negara. Semua konsep ini yang dituliskan oleh Bunda Rahmat Kemusian terus kita lakukan sampai hari ini, kita kembangkan sampai hari ini, dan kita namakan sejak tahun 2015 namanya perubahan kurikulum Al-Quran dan Sunnah, membangun kekuatan kaum sehingga kaum bisa memimpin kerja brain, otak, dan akan memunculkan akhlak karimah. Kurikulum inilah yang membuat proses pendidikan bagi kita semua di Dinia Putri Padang Panjang dengan izin Allah, pertolongan Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulai dari bayi 2 bulan di RA, kemudian berkuliah di masa ibtidaiyah MI, MTSDMP, KMI, hingga di Ismail Ibnu Tarbiyah. Dan terus Dinia Putri berupaya melakukan 2 hal. Apa itu yang kita lakukan? Melanjutkan sejarah dengan mencetak sejarah baru. Dinia Putri tempat lahir pada tokoh-tokoh dan bukunya pada tokoh-tokoh. Aula yang kita tempati sekarang untuk acara adalah tempat lahirnya Sultan Syahrir, Perdana Menteri pertama, yang juga bagian dari kelompok pemuda yang maksa Soekarno-Hatta untuk memperkenalkan kemerdekaan. Bung Karno sebelum kemerdekaan ketika dibuang di Bengkulu, mampir ke Dinia Putri Padang Panjang berdialog tentang kemerdekaan, termasuk bicarakan tentang bendera merah putih yang menjadi lambang negara, bendera negara. Juga tokoh-tokoh lain nanti kita lihat. Banyak orang yang tidak mau tahu bagaimana pertama Bunda Rahmat, Bu Siti M. Nur, Ibu Dr. Ismail adalah sosok yang ternyata menjadi penyiar pertama di Radio Republik Indonesia
di Jakarta yang kemudian menyiapkan pernikahan dalam bahasa Arab sehingga sampailah mereka ini ke Mesir Palestina yang kemudian Sultan Bapak A.R. Ortega bersama Haji Agus Salim itu berangkat ke Mesir Palestina mendapatkan pernyataan tertulis tentang kemerdekaan Indonesia, lalu kemudian berangkat ke PBB untuk mendapatkan pengakuan kemerdekaan Indonesia. Banyak tokoh-tokoh di sini kan disaksikan, dan inilah yang akan dilanjutkan untuk generasi. Dengan dua kurikulum kita jalankan, alhamdulillah dengan izin Allah secara bertahap membawa dunia putri dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan menjadi sekolah yang diperhitungkan dengan berbagai prestasi. Tahun 2021 dan 2022 kita masuk pada peringkat 700 dari 23.000 madrasah aliyah, SMA, SMK yang masuk mendaftar ke perguruan tinggi negeri di Indonesia. Yang ini masuk pada 20 sekolah terbaik yang ada di Sumatera Barat. Tahun 2022 juga Dunia Putri mewakili Indonesia untuk tes PISA, Formal International Student Assessment, nilai untuk asesmen remaja-remaja di internasional. Tahun 2024, alhamdulillah akhirnya kita mendapatkan muadalah dari Universitas Kairo dari kurang lebih 200 pesantren yang mengajukan, maka dapat kabul 5 pesantren, dan yang mengajukan 200 itu dari 20 pesantren mengajukan 200, dan Dunia Putri masuk yang dilakukan salah satu dari 5 yang dilakukan mendapatkan muadalah. Apa itu? Pernyataan pengakuan dari Al-Azhar University Kairo bahwa kurikulum Dunia Putri terutama di KMI diakui telah layak dan setara dengan Al-Azhar sehingga bisa masuk Al-Azhar tanpa tes untuk semua jurusan, tidak hanya jurusan agama, syariah, tapi juga bisa masuk ke kedokteran, bisa masuk ke psikologi, masuk ke ekonomi, teknik dan lainnya. Artinya ini adalah penghargaan yang kita dapatkan dengan rahmat dan berkembang. Nah, semua bisa mendapatkan peluang ini. Jadi tahun ini kita berangkat tanpa tes. Jadi kita kayak gabung dengan tes yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama, tapi kita hanya menyampaikan laporan bahwa anak kami sekarang sudah masuk ke kawasan. Kemudian juga alhamdulillah KMI Dunia Putri mendapatkan pengakuan penghargaan sebagai madrasah bilingual di Sumatera Barat, dan MTSDMP kemudian mendapatkan penghargaan sebagai sekolah pendidikan nasional, dan MI Ramah Indonesia mendapatkan pengakuan sebagai best practice, terbaik praktek best practice dalam mengikuti peningkatan anak-anak di tingkatan sekolah dasar. Dari 80.000 sekolah di Indonesia, kita mendapatkan peringkat terbaik di asesmen kompetensi dasar. Ini adalah prestasi yang didapatkan sekolah dan prestasi dari murid-muridnya. Tidak akan mungkin sebuah sekolah bisa mendapatkan pengakuan terbaik kalau murid-muridnya, para santrinya yang berprestasi. Tapi untuk apa itu semua dilakukan? Untuk apa Dunia Putri mendapatkan prestasi? Yang dilakukan adalah untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan kita laksanakan pendidikan, menyempurnakan setiap pendidikan adalah untuk menghasilkan generasi yang ridho kepada Allah, yang dia ikhlas menerima semua yang Allah, dan dia mencintai Allah dan mencintai Rasulullah SAW. Bunda Rahma Indonesia berjuang melawan penjajah Belanda, 3 kali masuk penjara, ikut membangun Bunda membangun Dunia Putri, kemudian ikut membangun Universitas Andalas, ikut membangun JIN Lombok yang sekarang menjadi UIN, karena sebelum berkampus di Padang, kampus JIN adalah di
lokal kain tidak berang panjang selama 5 tahun, yang kawanan 3 tahun jadi 5 tahun, baru ada lagi baru pindah ke Padang. Berjuang untuk kemerdekaan dan menjadi komandan antara rakyat yang jadi cikal TNI. 7 tahun lamanya Yang Putri menjadi umum, beliau menjadi kandangan untuk perjuangan tersebut. Semua itu dalam melakukan adalah mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita adalah pelanjut risalah dakwah Rasulullah SAW. Kita adalah anak-anakku Khadijah di era artificial Khadijah yang akan terus mengawal peradaban, mengawal Indonesia yang lebih baik di masa depan, mengawal Nusantara bahu-bahu di Asia Tenggara dan di dunia. Dan semuanya kita tahu tujuan ini untuk mendapatkan ridho Allah dan surga. Dari dunia putri menaklukkan dunia meraih surga. Dari dunia putri menaklukkan dunia meraih surga. Dunia meraih surga. 101 tahun dengan putri, dan hari ini kita bersyukur kepada Allah kita hadir di sini supaya rasa syukur menjadi bagian dalam barisan panjang perjuangan untuk terus berangkat di Islam. Ucapan terima kasih yang tak terhingga, yang sebesar-besarnya kita panjatkan selalu di setiap detik dengan nafas kita, di setiap salat kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan rahmat dan karunia, bimbingan, hidayah, petunjuk, perlindungan, hingga kita dapat melaksanakan aktivitas-aktivitas yang kita lakukan di dunia putri ini dari waktu ke waktu untuk menyiapkan generasi yang lebih baik. Terima kasih yang tak terhingga kita hasilkan pada junjungan kita Rasulullah SAW yang telah menjadi uswah kita, mengorbankan harta jiwa raganya hingga hidup Islam sampai kepada orang tua kita, memberikan bimbingan kita mulai hadis dan sunnah-sunnah, memberikan kita cara menjadi seorang muslim yang terbaik yang perlu kita haturkan rawat kepada Rasulullah SAW. Terima kasih kepada Kementerian Agama Indonesia, khususnya Kementerian Agama Sumatera Barat dan Kota Balamanjang, Kementerian Pendidikan Nasional. Terima kasih kepada pemerintah, khususnya kepada pemerintah Sumatera Barat, pemerintah Kota Balamanjang yang selama ini memberikan dukungan. Terima kasih kepada Yayasan Rahmat Indonesia beserta jajaran pengurus yang memberikan bimbingan dukungannya untuk menjalankan kegiatan ini bersama-sama. Terima kasih kepada para alumni yang telah menunjukkan kontribusinya dan memberikan saran dan masukan dan terus memberikan bimbingan serta menunjukkan prestasi terbaik yang telah kita laksanakan. Pada orang tua santri, pada orang tua putri yang telah memberikan pada anak-anaknya dan menjadi partner dalam pendidikan. Dan tak terhingga, terima kasih kepada para guru, ustaz, ustazah, pada para dosen, para karyawan yang telah mengabdikan hari-harinya, pengetahuannya, waktunya untuk mendidik anak-anak kita di dunia putri pada kami. Tidak ada yang bisa dibalasi dengan nominal angka-angka rupiah dan dolar, karena semua bakti ini lillahi ta'ala akan membalas dengan keindahan surganya. Terima kasih untuk anak-anak, para mahasiswi, para santri yang hari ini berjuang untuk menjadi pribadi berterbaik, mengupayakan menjalankan aturan, memiliki program yang tidak mudah, yang kadang mungkin tidak menyenangkan bagi pemandangan remaja, tetapi Anda menjalankannya dengan maksimal sebaik mungkin untuk sebuah perjuangan menjadi hamba-hamba yang Allah cintai, yang Allah cintai. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai kita semua, menerima amalan kita semua, meridai kita, memberikan kita kelembutan hati dan pikiran dan jiwa, dan kita bersama untuk mampu terus berkiprah, berdakwah, menyiapkan generasi terbaik di masa yang akan datang. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Ketua Yayasan Rahma Indonesia oleh Bapak Profesor Dr. Haji Nadirman Haska MFG APU. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah. Yang pertama-tama kami menyapa terutama yaitu yang terhormat Bapak Jabat Wali Kota Surabaya. Saya rasa Pak Doni ini adalah peran yang utama dari Wali Kota Surabaya yang sebelumnya, yang real Wali Kota, yang lain mungkin hiburan walaupun namanya besar. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Brabanjang, Pak Nasution, yang terhormat Kepala Pendidikan Kota Brabanjang, Pak Nasrul Mukina, dan rekan-rekan ini yang terhormat, yang mulia, tamu kita yang putri hadir di sini yang merupakan tokoh kalau saya sih yang ibunya amat yang apa tokoh buah satu buah Ustaz Bahtiar Nasir, walaupun saya sama-sama catatan bukan sini sama yang kami hormati Ketua Kecamatan Adat dari Bukit Sukangan dan dalam pimpinan perguruan Minyak Putri Brabanjang, standar para guru dari perguruan Minyak Putri Brabanjang, mulai dari perguruan tinggi SLA, tingkat SLA, tingkat SLB dan sekolah dasar dan tingkat sekolah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kepala departemen, ketua STIP, kepala madrasah, kepala asrama, direktur dan manajer divisi ekonomi, guru-guru, karyawan di lingkungan perguruan Minyak Putri Brabanjang, serta seluruh santriwati maupun murid kita dari SD. Pertama-tama dulu kami bagi yayasan menyampaikan kepada seluruh unsur yang ada di perguruan Minyak Putri mengucapkan selamat berulang tahun yang ke-101. Ulang tahun yang ke-101 sebetulnya itu lebih kuat daripada yang tahun yang lalu, tapi kita karena tonggak tahun itu tahun yang lalu kita memperingati dengan sangat meriah. Kita sangat meriah, yang mungkin itu yang termeriah dalam generasi kita yang ada sekarang ini. Kita mempercayai satu abad Minyak Putri dengan berbagai macam acara waktu itu sangat sudah sempat dihadiri oleh Wakil Presiden Republik Indonesia yang ke-8 dan ke-12, 9 dan yang ke-12, Bapak Yusuf Kala. Bapak-bapak dan ibu sudah di santriwati yang saya di sini bicara sebagai yayasan, sebetulnya saya katakan bahwa
sebetulnya saya adalah cucu tertua laki-laki dari Ibu Rahmah Indonesia. Dan sebetulnya cucu tertuanya adalah kakak saya Bunda Hanum yang merupakan ibu kandung dari Ibu Fauzia. Nah, anak-anak dari Ibu Fauzia, Ibu Bunda Hanum ini itulah namanya Fauzia, sebetulnya yang tertua Wawas tidak aktif di Didiah Putri. Nah, Fauzia, Wawas, kedua Fauzia, Pak Izzah juga. Ada Fauzana, ada Fauzi, dan yang bungsu itu adalah Pak Is Fauzan, bergelar Datuk Pembina Maharajo yang sekarang menjadi Ketua Kerapatan Adat Negari Pekalongan. Tentunya kami itu sudah sejak kecil, karena yang tua itu yang besar itu adalah anaknya ibu saya sebagai anak perempuan yang tertua dalam keluarga dari keluarga Rafi'ah, ibunda dari Ibu Rahmah Indonesia. Itulah kami baru waktu yang besar, baru Ibu Bunda Hanum, saya dan ada di saya Nabris. Nah, beliau sebetulnya menginginkan saya sekolah agama, tapi saya sekolah umum yang mulai sekolah. Jadi dalam pesan terakhirnya, walaupun kamu sekolah umum, tapi harus menempatkan perhatian kepada sekolah yang sudah saya rintis ini sampai akhir tahun. Itu dicatat sehari sebelum beliau wafat. Beliau wafat pada tanggal. Itu kenangan saya sedikit saya sampaikan pada kesempatan ini di depan para santri. Tentunya ini saya tidak, maaf saya juga kondisi saya kurang baik. Saya sebetulnya inilah pesannya dari itu dilanjutkan, kemudian beliau meninggal dan oleh Bunda Isnaniah Saleh, dan kemudian digantikan oleh Bunda ibu kandung saya, Bunda Enah. Saya meninggal, kemudian dilanjutkan oleh adik bungsu saya di Kerah, karena waktu itu yang bisa yang siap untuk melanjutkan perguruan ini adalah beliau. Sekarang masih ada di sini di Kerah. Dan kemudian setelah agak berubah yang lain dan kesempatan yang terbuka itu, dan persiapan sudah rasanya sudah memungkinkan untuk Fauzia bisa memimpin perguruan ini. Kami keluarga menetapkan beliau sebagai pimpinan, dan sampai sekarang saat ini yang bisa kita kejadian yang sudah bisa diberikan olehnya, yang sudah bisa kita lihat sampai sekarang. Setelah dikemukakan tadi, saya tidak akan ulang lagi yang sudah disampaikan oleh yang bersangkutan sebelum saya sampai di sini. Dan kesempatan ini nggak banyak yang bisa saya sampaikan. Saya hanya mengucapkan terima kasih pertama-tama kepada Ustaz Bagja Nasir pada kesempatan ini sempat hadir di sini, merupakan semua orang tahu, semua orang Islam di Nusantara pasti tahu
siapa itu Ustaz Nasir. Bagi kami di luar, kami tetap hanya di kalangan intelektual Islam di Indonesia yang bukan kalangan pendidikan agama, kalangan orang saintis. Saya kebetulan bekerja di GBPT dan saya sebagai seorang peneliti bioteknologi itu di kalangan kami sangat menghormati dalam pembicaraan kami waktu beberapa tahun yang lalu itu Pak Ustaz Nasir ini merupakan pembicaraan yang selalu hangat di kalangan kami, di kalangan saintis Indonesia, terutama kami diantaranya adalah kader-kader dari Profesor Habibie. Sangat membicarakan ini di kalangan kami. Pokoknya itulah yang memberikan kekuatan bagi kita waktu itu bisa mencapai hasil yang maksimal. Dan alhamdulillah pada kesempatan hari ini beliau bisa hadir dan juga memberikan penanganan kita yang akan datang tentang perjuangan Islam yang lebih sejahtera. Bapak dan ibu-ibu serta para santri dan santriwati yang hadir pada kesempatan ini, itu saya mengucapkan terima kasih sehingga semua sama-sama berkat partisipasi, perhatian, sumbangan tenaga dan pemikiran dari seluruh stakeholder dunia putri dan dunia putri tentang Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Profesor Dr. Masli Jalal SPGK PhD. Beliau merupakan Wakil Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia di Kabinet Indonesia Bersatu kedua. Saat ini beliau menjabat sebagai Rektor Universitas Jakarta. Beliau juga merupakan Ketua Umum Gerakan Usaha Pembaharuan Pendidikan Islam. Selamat datang Profesor Masli. Ini sahabat saya sejak masih sejak 40 tahun sejak 40 tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu makan. Sehat, sedikit lagi saya sampaikan. Perlu saya tambahkan di sini Pak Masli ini selain sama-sama di Universitas Al-Azhar, tapi kami di sini teman bermain sejak kecil juga. Karena ayahanda Pak Jalal dan Umi merupakan keluarga dunia di sini teman-temannya. Demikian, saya enggak panjang lagi, mudah-mudahan seluruh yang hadir kita di sini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, serta kita dapat mengembangkan ini ahli yang dengan segala sesuatu, segala bantuan yang kehadiran dari para simpatisan dan keluarga di Yahudi ini sendiri bisa mengembangkan di Yahudi. Saya mohon maaf karena kondisi saya tadi agak kurang baik. Saya sampaikan di sini aja. Mohon maaf. Sebesar-besarnya segala satu yang pada dia pada tempatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Padang Panjang dalam hal ini diwakili oleh pengawas madrasah Bapak Agus Nasution SAGMA, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala Rasulillah
Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa man tabi'an amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak PJ Wali Kota Padang Panjang, kemudian yang kami hormati, kami banggakan, pertama Ustaz Haji Bakhtiar Nasir, kemudian yang kedua Bapak Masli Jalal yang hadir bersama kita di ruangan yang berbahagia ini. Kemudian yang kita hormati tamu istimewa kita dari Malaysia. Kemudian yang kita hormati Ketua Tan Bukit Surungan. Yang kita hormati Bapak Pengurus Yayasan Dinia Putri bersama dengan jajarannya. Yang kita hormati pimpinan perguruan Dinia Putri dan seluruh jajarannya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kemudian Bapak Ibu para undangan yang hadir, pimpinan satuan pendidikan di lingkungan perguruan Dinia Putri, mulai dari Kepala PAUD RA, Kepala MI, Kepala MTS DMB, Kepala KMI, sampai kepada Ketua Perguruan Tinggi Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah. Kemudian yang kami banggakan para ustadz dan ustazah, para karyawan dan karyawati, para mahasiswa dan santri perguruan Dinia Putri dari jenjang yang paling rendah sampai kepada yang paling tinggi. Semuanya yang kami banggakan. Izinkan pada kesempatan yang berbahagia ini, pertama saya menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya dari Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Padang Panjang, Bapak Haji Muflis, yang pada hari ini masih berada di Jambi. Beliau menyampaikan pesan kepada saya untuk menyampaikan sepatah dua kata sambutan singkat ya Bu ya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan makna, memberikan arti buat kita dalam rangka resepsi milad yang ke-101 perguruan Dinia Putri kita hari ini. Ini mohon maaf nih saya baca-baca resep karena saya mendadak saja disuruh. Pada kesempatan ini kami menyampaikan apresiasi yang luar biasa dan rasa bangga atas segala kesuksesan dan pencapaian yang luar biasa. Sebagaimana kita sudah lihat selama ini, kita juga sudah lihat tayangan di video tadi dari zaman dahulu sampai yang terbaru saat ini. Saya tidak meragukan pencapaian ini, kesuksesan ini. Untuk itu semua atas nama pemerintah Kementerian Kota Padang Panjang sekali lagi menyampaikan ucapan tahniah selamat untuk perguruan Dinia Putri kita yang hari ini berulang tahun yang ke-101-nya. Sebagai instansi pemerintahan, Kementerian Agama juga sudah mencoba berusaha dalam membersamai lembaga pendidikan kita, lembaga pendidikan Islam tentunya. Kita juga sudah melakukan beberapa pendampingan buat perguruan kita, satuan pendidikan kita, mulai dari pengembangan satuan pendidikan kita itu sendiri, pengembangan kompetensi para guru-guru kita. Kementerian Agama juga memfasilitasi adanya bantuan operasional sekolah kita, dana BOS kita, kemudian juga termasuk tunjangan untuk guru-guru kita yang sertifikasi. Belum banyak sebenarnya yang bisa kami perbuat dari Kementerian Agama, tapi mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan selama ini bisa memberikan kontribusi penting bagi perguruan kita ke depan.
Bapak Ibu yang berbahagia, kemudian kami menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Ini kami tujukan kepada pemerintah Kota Padangpanjang yang sudah memberikan banyak juga kontribusi kepada perguruan tinggi putri kita. Kami berharap Pak, semoga kontribusi dan perhatian pemerintah Kota Padangpanjang akan terus berlanjut sampai seterusnya. Sekali lagi kami menyampaikan selamat untuk perguruan tinggi putri. Marilah kita terus berkarya, berinovasi, dan yang paling penting bisa memberikan inspirasi baik kepada kita yang ada di Kota Padangpanjang, untuk negara kita Indonesia, bahkan sampai dunia. Semoga segala cita-cita dan harapan kita, Bapak Ibu, kita doakan semoga Allah kabulkan, diberikan kemudahan kepada kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja yang bisa kami sampaikan. Salah dan gagal mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan penjabat Wali Kota Padangpanjang oleh Bapak Seni Budaya Putra APMSI, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan tamu istimewa kita pada hari ini. Yang pertama, Bapak Profesor Dr. Fasli Jalal. Beliau tokoh, bukan hanya tokoh Sumatera Barat, tapi tokoh nasional, mantan wakil Menteri Pendidikan, Rektor Universitas Yarsi, dan tentunya sangat banyak kontribusi beliau, termasuk juga untuk Kota Padangpanjang. Terima kasih dan selamat datang Prof di Kota Padangpanjang. Juga hadir bersama kita Bapak Ustadz Bahtiar Nasir, selamat datang kembali. Sebelumnya kami juga pernah sama-sama diminta untuk memberikan orasi Prof dengan Pak Ustadz dalam rangka peduli Palestina akhir tahun lalu ya Pak Ustadz ya. Dan alhamdulillah pada hari ini dipertemukan kembali dalam milad Dinia Putri pada hari ini. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama yang diwakili oleh Pak Agus Nasution, yang kami hormati pimpinan Yayasan Bapak Profesor Nadiem Makaska, terima kasih Prof. Kemudian yang sama-sama kita hormati, kita banggakan pimpinan perguruan tinggi putri Ibu Fauziah Fauzan yang saat ini sedang berada di Malaysia. Tadi beliau menyampaikan sambutan via Zoom di hadapan kita bersama sebelum Prof Fasli Jalal datang. Kemudian beserta dengan seluruh pimpinan sekolah, madrasah, dan umumnya keluarga besar Dinia Putri yang kami banggakan. Kemudian yang kami muliakan bersama kita hadir Ketua Kerapatan Adat Nagari Bukit Serungan yang juga orang dalam Dinia Putri, Abu Faiz Fauzan Dato' Bagi Marajo. Seterusnya yang menghormati juga hadir bersama kita para alumni, juga tadi tamu dari Malaysia, dan yang kami muliakan Anwarku Nida Muhammad, alim ulama Candi Pandai, dan seluruh keluarga besar Dinia Putri, hadirin undangan yang mohon maaf tidak dapat kami sapa satu persatu. Alhamdulillah kita kembali memanjatkan segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa pada hari ini di acara yang penuh berkah dalam rangka milad ke-101 Dinia Putri, kita bisa hadir bersama dalam keadaan yang mulia. Salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Pertama, atas nama pemerintah daerah kami menyampaikan terima kasih dan rasa bangga bisa hadir bersama pada hari ini. Biasanya tahun lalu insya Allah kami juga hadir
kemudian juga bersama-sama dengan para tokoh-tokoh Diniah Putri, kita juga menyambut kedatangan Bapak Yusuf Kala pada saat itu dalam rangka milad istimewa 1 abad Diniah Putri pada tahun 2023. Kalau tadi Pak Prof disampaikan kebanggaan orang tua, ayah Anda pernah menjadi kepala sekolah ya, kepala sekolah. Kami juga bangga, setiap kesempatan kami sampaikan bahwa kami juga bangga bahwa keluarga kami juga alumni dari Diniah Putri. Anak saya 2 orang tamat di Diniah Putri, Bro. Yang terakhir tamat SD tahun ini melanjutkan pendidikannya di MTSN. Jadi kebanggaan kita, walaupun kita mungkin secara pribadi tidak bersekolah di sini, tapi keluarga kita dari Prof, orang tuanya, kalau saya anak, dan tentunya ini juga merupakan kebanggaan bagi pemerintah daerah. Dimanapun kami menyampaikan sambutan di dalam daerah maupun juga di tingkat nasional, selalu berbicara tentang kota Serami Mekah, Diniah Putri selalu ini menjadi yang terdepan. Tentunya kita tentu menyambut baik dan sangat bersyukur Diniah Putri pada hari ini di usia yang 101, berdiri sejak 1 November 1923, tetap menunjukkan eksistensi dan kehadirannya dalam dunia pendidikan, khususnya kaum perempuan. Kami masih ingat beberapa waktu yang lalu berdiskusi dengan Direktorat PAUD Kemendikbud, berbicara tentang pendidikan karakter untuk anak-anak, bahwa anak-anak TK itu tidak diwajibkan untuk harus bisa tulis baca pada masuk TK. Kemudian mengedepankan karakter, dan ini pada saat di beberapa daerah atau juga secara kurikulum masih menjadi wacana, kami sudah sangat tahu persis bahwa Diniah Putri sudah melaksanakannya terlebih dahulu. Luar biasa. Dengan kurikulum ubah kurikulum, membentuk insan yang berilmu pengetahuan dan juga memiliki iman dan takwa dan akhlakul karimah yang baik. Bersama dengan beberapa perguruan lainnya di Parapanjang, Awalid Putra, kemudian Taubat Muhammadiyah, kemudian Pondok Pesantren Serami Mekah. Ini adalah Diniah Putri adalah salah satu ikon kota Parapanjang sebagai kota Serami Mekah, dan tentunya ini merupakan kebanggaan kita bersama. Parapanjang sudah dari dulu sudah kita canangkan sebagai kota pendidikan, khususnya pendidikan yang bernuansa Islami. Ini tentu akan menjadi sebuah modal utama bagi kita untuk bersaing di masa akan datang. Beberapa kali pada saat sebelumnya Bapak Presiden Joko Widodo menyampaikan kepada kami para pejabat kepala daerah bahwa masing-masing daerah itu harus menciptakan branding atau keunggulan tersendiri masing-masingnya. Dan kita sudah memiliki itu, bahwa Parapanjang adalah kota pendidikan. Kita tidak memiliki sumber daya alam yang banyak dengan kondisi geografis, luas wilayah yang terbatas, tetapi kita memiliki potensi pendidikan yang menjadi unggulan, yang menjadi tujuan orang untuk datang ke Parapanjang. Kami yakin anak-anak kami, para santriwati, para mahasiswa yang ada saat ini di Diniah Putri adalah orang-orang atau mahasiswi dan para pelajar yang datang dari berbagai daerah di Sumatera Barat, bahkan juga luar Sumatera Barat. Mungkin sangat sedikit, Ibu ya, kita sudah lihat sangat sedikit orang anak-anak Parapanjang, mungkin 10-20%. Tetapi di sisi lain, Diniah Putri menjadi magnet bagi masyarakat dari daerah lain untuk datang ke Parapanjang. Tentunya ini merupakan sebuah hal yang sangat membanggakan kepada kita bersama, dan tentu atas nama
pemerintah daerah siapapun nanti yang akan menjadi kepala daerah di Kota Parangpanjang akan memberikan, kami yakin akan memberikan perhatian yang sama dan mungkin bahkan lebih berkaitan dengan pendidikan, termasuk juga kehadiran Dinia Putri dan perguruan tinggi lainnya yang ada di Kota Parangpanjang. Dinia Putri tentunya telah dan masih akan terus melahirkan ribuan alumni yang sudah dan akan berlimpah di berbagai bidang dan menyebar di seluruh Indonesia dan dunia sesuai dengan motonya, mendidik generasi dalam ridho ilahi. Ini menunjukkan bahwa Dinia Putri sanggup bertahan menghadapi perubahan zaman, tetap eksis dan menjadi salah satu epicentrum pendidikan di Kota Parangpanjang saat ini. Tadi kita dihadapkan dengan disajikan hal-hal yang sudah dilakukan Dinia Putri, bukan hanya berkaitan dengan ilmu pengetahuan, tetapi juga bagaimana menghadapi tantangan dunia saat ini, teknologi, informasi. Ini sudah ada tadi, saya Prof tadi sampaikan sudah ada robotik di Dinia Putri yang juga sudah dikembangkan, dan ini merupakan sebuah hal yang sangat menjadi modal utama bagi kita bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di masa sekarang adalah merupakan sebuah hal yang harus kita hadapi, tidak boleh dihindari. Bagaimanapun juga peradaban dunia semakin maju, sekarang ketergantungan terhadap orang atau juga gaya-gaya lama atau juga konvensional sudah mulai berubah, digantikan perannya oleh teknologi. Kalau dulu misalnya pada saat kita datang melewati masuk jalan tol, kita dihadapkan dengan hal yang sederhana, karcisnya diserahkan oleh orang. Sekarang tidak, semuanya sudah dengan sistem. Bahkan mungkin jalan waktu ke depan tidak ada lagi sambil lewat di beberapa negara, kita tidak perlu lagi berhenti di tol, sudah bermasif ini. Begitu juga peluang kerja misalnya sebagai teller bank, mungkin dalam waktu yang akan datang ini semakin berkurang. Orang tidak akan lagi datang ke bank untuk mengambil uang. Sekarang saja sudah mulai di genggaman kita semuanya sudah bisa bertransaksi. Ini adalah kemajuan teknologi. Begitu juga pesawat sekarang, kendaraan sudah tanpa, ada yang sudah tanpa pilot atau awak. Tentunya kami yakin Dinia Putri sudah memulai dan tentu akan terus mengembangkannya di masa akan datang. Tentu momentum yang sangat tepat pada hari ini, pada momentum milad ke-101 adalah kesempatan atau juga ungkapan bagi kita sebagai generasi penerus berterima kasih kepada para pendahulu, para pendiri perguruan, pada para guru, para ustadz dan ustazah yang telah merajut langkah pembangunan pendidikan Islam melalui perguruan ini. Dengan berbagai dinamika dan hasilnya dapat kita nikmati hingga saat ini. Tentunya ini juga merupakan momentum untuk mengevaluasi diri, bermuhasabah diri, dan menyiapkan perbaikan-perbaikan di masa akan datang. Ini adalah sebuah cerminan akan semangat untuk senantiasa berusaha untuk lebih maju dan lebih baik, menciptakan santriwati yang siap bersaing untuk membangun Kota Parangpanjang khususnya Sumatera Barat dan Indonesia pada umumnya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, demikianlah beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Sekali lagi atas nama pemerintah Kota Parangpanjang, kami mengucapkan selamat milad ke-101 Dinia Putri. Padat merayap kendaraan di hari Sabtu, naik taksi hendak menuju Parangpanjang. Selamat milad ke-101, semoga Dinia Putri semakin maju di masa yang akan datang. Terima kasih, banyak maaf, bila itu berhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kami ucapkan kepada Profesor Dr. Sukran Abdul Rahman dan Desi. Beliau merupakan Dekan Fakultas Psikologi Universitas Islam Internasional Malaysia.
Selanjutnya, marilah kita minta sepatah kata dari Bapak Profesor Dr. Fazli Jalal, SPGK PhD. Beliau merupakan Rektor Universitas Yarsi dan juga Ketua Umum Gerakan Usaha Pembaharuan Pendidikan Islam. Kepada Bapak Dr. Fazli Jalal, SPGK PhD, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan dia ba'da. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wali Kota, Pak Suni, kita berikan tepuk tangan yang hangat beliau ya. Prestasi beliau sedikit dari CLT Wali Kota atau Bupati Gubernur itu yang dari Sekda. Nah, Kota Padang Panjang salah satu yang berprestasi di Indonesia. Tepuk tangan sekali lagi ya. Terima kasih Pak Suni. Dan kita berbahagia Pak Ustadz kita yang kita muliakan Pak Bahtiar Nasir. Kita berikan tepuk tangan juga. Di tengah kesibukan beliau hadir bersama kita memberikan pencerahan. Dan Wan Adin, saya panggil Wan Adin, sebenarnya nama lengkapnya Profesor Dr. Insinyur Nadirman Haska ya. Tapi kita singkat Wan Adin, teman seperjuangan sejak 50 tahun yang lalu. Kami melakukan pengabdian masyarakat di Singgalang, mobilisir hampir 500 orang mesa ya Pak ini ya. Dan waktu itu gubernurnya Pak Huzen bersama kita. Dan tentu semua jajaran pimpinan, kalau saya ditelepon televisi kemarin, Sinanda Budikra dan Angku Faiz ya, dan keluarga besar Dinia dan para tadi Pak Kadepak ya yang telah hadir bersama kita. Dan juga sahabat kita dari Malaysia, kita berikan bertangan juga ya, alhamdulillah. Dan tentu pada guru-guru dan semua siswa yang saya muliakan. Saya singkat saja, bagi saya sejak kembali ke Dinia Putri kayak pulang kampung ya. Karena memang saya menikmati berinteraksi dengan semua pemimpin di Dinia Putri. Waktu saya umur 5 tahun lebih, saya sudah menjadi berkenalan dengan Cirama ya. Cirama begitu pemimpin program. Kemudian berpisah kami, saya ke Solo, Cirama di sini. Kemudian waktu saya dari SD kembali ke sini dan tinggal kurang 15 hari di sini. Kemudian dari Cirama berganti ke Ibu Isnania cukup lama, dan saya waktu itu bersama beliau membuka klinik. Dan Pak Bahtiar, ini pesantren pertama yang melaksanakan pos kesehatan pesantren. Kita punya klinik, kita punya asuransi kesehatan. Jadi semua siswa setiap hari ulang tahun ada check up. Kalau sakit langsung ditangani tanpa biaya. Kita kerjasama dengan YRC kalau dia perlu hospitalisasi, dan itu dimulai oleh Ibu Isnania. Kemudian Ibu Husna ya, sepupu dari Ibu Isnania, dan kemudian Bu Zikra ya. Tangan Bu Zikra dulu ya. Yang juga kalau nggak salah 10 tahun juga ya. Dan sekarang Ibu Zizi ya. Jadi artinya apa? Kalau tadi Pak Kadipap mengatakan memberi inspirasi, Dinia sangat memberi inspirasi ya. Dinia Putri inspirasinya bukan hanya di Indonesia saja. Sekarang yang sama darahnya lah dengan Dinia Putri di sini adalah perguruan tinggi yang cukup terhormat di Jambi ya. Sekarang hampir 2.500 muridnya. Di Lampung salah satu perguruan dinia yang menjadi perguruan yang terbaik di Lampung, yang termasuk terbaik di Lampung, dan sekarang sedang berkembang pesat dari Riau. Ini adalah asosiasinya nih Pak Ustadz. Jadi kalau nanti keempat kota itu siap untuk berinteraksi dengan jajaran. Belum lagi sekolah-sekolah lain yang terinspirasi. Termasuk di internasional, Dinia Putri lah yang memberi inspirasi. Kenapa pertama kali Universitas Al-Azhar di Kairo yakin bahwa pendidikan bentuk sudah bisa baik dalam bentuk modern. Itu karena Grand Sheikh-nya berkunjung ke sini disambut oleh Cirama, dan begitu dia melihat pendidikan Dinia Putri, dia yakin, dia tiru dan sanakan sebagai inspirasi dari Indonesia, dari Padang Panjang untuk dunia Islam ya. Terima kasih. Jadi karena itu apa modal kita ya? Rekan-rekan sekalian, sebuah alma mater akan sangat tergantung pada kualitas alumninya. Kalau alumninya luar biasa, alma maternya akan keren.
Ini sejak awal sudah melahirkan 2 menteri perempuan di Malaysia, banyak sekali pimpinan-pimpinan di Indonesia, dan juga sudah banyak di mancanegara yang lulusan-lulusan Dinia Putri. Ada yang menjadi petinggi di kedutaan-kedutaan ya. Jadi karena banyaknya alumni tadi yang berprestasi, amat bangga. Amat terbangga dan orang lihat, oh ini alumni dari Dinia Putri. Sebaliknya, alumni akan bangga dan terangkat hanya karena label dari alma mater kita. Begitu anda pergi kemana-mana, tahu ini siswanya Dinia atau alumninya Dinia, itu penghargaannya berkali-kali lipat lebih tinggi. Siapapun anda waktu itu, walaupun kita belum punya apa-apa. Jadi karena itu mari kita jaga sinergi antara alumni dan alma mater. Alumni harus selalu menunjukkan apa yang sudah dimulai dan ditunjukkan oleh Kirana, bahwa dia siap menjadi guru dalam totalitas, dia siap menjadi pendakwah, dan dia siap juga menjadi manajer rumah tangga yang membuktikan nanti bahwa Akhlul Karimah dibangun pertama dan utama oleh rumah tangga dan berkembang kepada keluarga-keluarga di sekitar di mana mereka selalu berada. 3 ini diterapkan dengan konsisten. Ya, jadi karena guru di tujuan utama dulu, apalagi di KMI, kemudian mereka menjadi pendakwah, karena itu segala kemampuan berkomunikasi, apalagi dengan teknologi sekarang, itu dibangun, dan kemudian dia juga siap menjadi manajer rumah tangga. Ini maaf nih bicara Pak Bahtiar ya, dulu kalau orang cari istri, carilah lulusan Dinia Putri katanya. Jadi kalau di gubernur, bupati, sekali kemana-mana kita sudah cek kerana dalam urusan official, terus dia menyampaikan saya lulusan Dinia Putri. Jadi itulah rekan-rekan singkatnya, mari kita jaga legasi yang sudah 100 tahun ini. Mari kita dan posisi sudah buat program memasuki abad kedua. Kita harus mempunyai waktu tahun demi tahun, 10 tahun demi 10 tahun. Seperti apa nanti Dinia Putri pada ulang tahun yang ke-200 yang akan membanggakan Indonesia dan jagat raya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penampilan hadroh santri yang tanya SMP Dinia Putri. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Sayyidal Rusya Aqsa Amanina wa nazaratunya Antal wasilatu wa usul kauni hujjatuna wa kafatur ruhi antan nur tahina ya
Tahun Perguruan Dinia Putri Padang Panjang oleh Ustaz Bakhtiar Nasir LCMM. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qaidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam tasliman mazida. Kedenia putri menuntut ilmu. Fitnah, saya tidak cakep sebetulnya, tapi kalian yang cantik sesungguhnya. Prof, ternyata alumni Dinia Putri ini bukan cuma hatinya yang glowing, tapi membuat wajah-wajah muslim Indonesia glowing dari Dinia Putri. Dinia Putri menuntut ilmu di Padang Panjang, kota ulama dan seniman. Jadilah santriwati perempuan salehah berilmu, tetaplah berjuang penerus ulama perempuan kita. Ini profesi saya juga. Padang Panjang, kota perubahan. Dinia Putri is the best. Nyambung gak kira-kira ya? Iya, karena pelakunya dari Dinia Putri juga dong. Kaum mager suka rebahan, bermimpi mendaki puncak Everest. Mana bisa kaum mager dan rebahan mendaki puncak Everest? Betul kan? Di sini ada nggak kaum rebahan? Hah? Nggak ada. Kaum mageran? Mohon maaf para mama dan pandai, para ulama dan tokoh. Saya menyapa anak-anak itu. Ini tadi ada kembali dari anak-anak orang tua saya. Kepada yang saya banggakan, ada ketua yayasan yang mudah-mudahan senantiasa dimampukan oleh Allah Ta'ala untuk mengawal legasi Indonesia. Bahkan ini menjadi legasinya Al-Azhar juga ya, karena dapat inspirasi dari sini. Tidak bermaksud menurut-duakan Pak Wali ketika orang lingkungan di sini, itu yang saya perhati bahasanya. Tapi kali ini saya kira saatnya kita untuk bersatu, ya, merajut kembali kekuatan bangsa. Dan saya kira momentum Milad 101 Dinia Putri juga merupakan program penting untuk kita jadikan sebagai kebangkitan bangsa ini. Begitu juga Prof. Fazli Jalal yang saya muliakan. Rupanya saya banyak dengar beliau dari keluarga saya, keluarga Sumando juga, dari KP Panjang. Dan Prof. Fazli Jalal juga di RC. Saya pernah di sana juga mengabdi 4 tahun di RC. Antu Fauzi dan Bapak yang mewakili dari Kemenang dan seluruh terutama tamu dari Malaysia. Ibu-ibu, pejuang-pejuang sejati yang tetap semangat dan cantik-cantik, soleh semuanya, insyaallah. Dan bekas-bekas masih banyak. Tetap bersemangat ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mungkin saya mulai dari ke anak-anak santri dulu. Anak-anak sekalian, tadi Pak Wali cerita tentang bagaimana perkembangan teknologi. Prof juga meminta kita menjaga legacy. Tantangan kalian
kalian ini ke depan berat sekali. Dunia yang kalian hadapi saat ini, anak-anak, adalah yang kami orang tuamu belum pernah menghadapinya. Kalau ada parental control di HP ini, ibu-ibu, saya mau nanya sama ibu gue di sini. Kalau ada aplikasi yang ibu nggak paham, tanyanya ke siapa? Bertanya kepada siapa? Kepada anak. Jadi kalau ada misalnya parental control, kontrol perilaku anak di gadget oleh orang tuanya, gitu ya. Yang terjadi faktanya anak dikontrol orang tua atau anak yang mengontrol orang tua. Dari sisi gadget, anak-anak sekalian, kalian berhadapan dengan situasi yang tidak pernah dialami oleh orang tua. Katakanlah pergaulan bebas. Sejarah dunia putri ini terbentuk kalau saya baca dari almarhum Zainuddin Labai Al-Yunusi yang memimpin dunia, memimpin putra dan putri. Kemudian ada gagasan besar dari Bunda Rahma, adalah sebuah kesadaran etis yang didasari oleh nilai-nilai luhur keperempuanan yang suci, yang berlandaskan nilai-nilai Al-Quran dan As-Sunnah. Saat ini anak-anak sekalian, kalian kalau sudah masuk ke dunia gadget, hampir tidak bisa kalian untuk melakukan proses itu. Bagaimana kalian menjaga kesucian diri sebagai seorang perempuan suci soleh? Terutama berbicara kalau usia-usia mereka dan ustaz-ustaz mungkin tentang cinta, ya. Ini terutama generasi pinjam 100 hari ini yang selalu membutuhkan status. Tapi percaya, status sebagai jomblo sakinah tentunya, yang hanya menikah pada awalnya dengan ilmu dan dakwah serta perjuangan lebih hebat ketimbang perempuan-perempuan yang hatinya hanyut oleh hawa nafsu. Kalau di luar sana kan budaya pacaran, budaya yang dianggap sesuatu yang lazim. Bahkan kuliah nanti di luar, kalau kalian nanti kurang-kurang kuat, bagaimana kalian membentuk karakter diri di sini? Dulu saya dihiasi jadi dosen. Kalau saya lewat dulu, itu tiba-tiba banyak yang pisah yang cewek sama cowok. Karena saya nggak segan untuk duduk di samping dia dan menasihati. Di mana budaya pacaran di kalangan anak muda ini sudah dianggap sesuatu yang lumrah, bahkan menjadi bagian daripada proses penyemangat belajar. Betul nggak? Banyak yang kayak gitu curhatannya. Ya, ini tentu sangat memprihatinkan. Dan problematika akhlak umat saat ini, insya Allah mudah-mudahan dengan lahirnya generasi-generasi solehah dari dunia putri ini akan ada perubahan besar ke depan. Allahumma amin. Walau tidak mudah, dengan adanya teknologi terbaru di AI, katakanlah ChatGPT yang sudah bukan lagi 4.0, sekarang sudah kalian berlangganan sudah 5.0 saat ini. Mungkin dosen juga ketinggalan, dan plagiasi tingkat tinggi yang tidak pernah bisa dikontrol oleh. Jadi kalau sekarang mungkin mahasiswa yang mengontrol dosen, bukan dosen yang mengontrol mahasiswa dalam percepatan teknologi saat ini. Untuk bisa lulus di universitas-universitas negeri di Indonesia ini, kecanggihan anak-anak sekarang lebih maju daripada kampusnya sendiri.
Sebab saya melihat di depan mata saya bagaimana mahasiswa bisa mengelabui kampus untuk daftar online dan bisa menjawab soal dengan tepat tanpa diketahui oleh kampus bahwa dia telah bekerja sama satu sama lain. Apa yang saya katakan, anak-anak sekalian? Integritas, kejujuran, amanah, berpegang teguh kepada kebenaran. Untuk itulah sebetulnya Dinia Putri didirikan. Dan ini membedakan Dinia Putri tempat kalian belajar dibanding mungkin dunia pendidikan luar, maksud saya di luar Indonesia, yang kelihatannya maju dan hebat. Saya kira Dinia Putri patut berbangga. Bukan cuma Dinia Putri, Sumatera Barat. Saya kira belum ada gelar doktor honoris causa dari Al-Azhar pada saat itu, sebelum Buya Hamka. Ketika perjalanan menuju Mekah Madinah, lalu kemudian diminta kembali ke Al-Azhar untuk mendapatkan gelar doktor honoris causa karena karya beliau seputar pergerakan dan pemikiran Muhammad Abdul yang banyak orang Mesir sendiri belum update saat itu. Sementara Buya Hamka yang ada di Indonesia, yang saat itu belum ada teknologi, kalau kita baca bagaimana Buya dengan kecerdasan literasinya, kesungguhan belajarnya, dan integritas ilmiahnya, kami sebagai penerusnya, saya katakan penerus karena setiap malam 6 tahun terakhir saya tidak pernah absen untuk membaca tafsir Buya Hamka 1 ayat setiap malam, termasuk terjemahan tafsir Mahmud Yunus. Begitu juga tafsir Hasbi Siddiqi versi Aceh dan tafsir Tuan Hasan. Kualitas terbaik dari 4 tafsir ini. Dari sisi kekuatan ilmu Quran dan ilmu alat dari sisi bahasa Arab. Saya tidak penting untuk saya sampaikan kepada anak-anakku saat ini bidang keilmuan ini dan integritas keilmuan ini, agar kalian sebagai generasi muda tidak hanya dalam generasi alfa, mungkin kalau sekarang generasi alfa nih ya, anak-anak kita kayak tamat kuliah hari ini itu generasi Z. Generasi Z, anak-anak sekalian, oleh para pengusaha saat ini adalah generasi yang paling dikeluhkan. Ini penyakit generasi kalian, generasi yang dikit-dikit healing, dikit-dikit healing. Kalau curhat nggak tanggung-tanggung, curhatin orang tua di medsos pula. Ini fenomena anak sekarang. Mudah-mudahan tidak demikian dengan santriwati Dinia Putri, bahkan lebih dari itu, kalianlah yang akan membuat seluruh generasi kalian menjadi kuat Indonesia. Allahu Akbar. Bagaimana caranya? Saya kira keteladanan sang pendiri sudah begitu sangat nampak dan dekat pada kalian. Namun saya ingin kembalikan kepada Al-Quran. Anak-anak sekalian, apa gunanya kalian belajar tauhid, belajar tafsir, belajar fikih, belajar sirah, dan semua ilmu-ilmu alat, tapi kalian nggak baca Quran setiap hari? Ustaz dan ustazah, guru-guru bahkan dokter-dokter spesialis tafsir Quran yang setiap hari mengajar Quran, dalam satu konferensi di UKM, ketika pertemuan dalam sebuah konferensi tadabbur Quran internasional yang kami hadiri di Malaysia, setelah 3 kali konferensi sebelumnya, 2 kali di Qatar dan di Doha, maksudnya, dan 1 kali di Maroko, para tokoh tafsir sedunia berkesimpulan banyak ternyata dosen-dosen Quran dan dosen-dosen tafsir yang mengajar Quran, mengajar tafsir, tapi tidak mendapatkan hidayahnya.
la yahtaduna bihidayatil Quran. Kenapa mereka sebagai dosen Quran, dosen tafsir tidak mendapatkan hidayah Quran? Karena memang dalam memandang Quran hanya sebatas sains. Jadi Quranic science. Paling tinggi sekarang orang itu kagum pada Al-Quran dari sisi ijaz. Melihat Quran itu wow. Kalau apa artinya wow itu keren banget. Kalau dilihat dari sisi mukjizat. Sebetulnya Quran diturunkan bukan itu yang utama. Dan insya Allah anak-anak sekalian, kalian akan menjadi santri-santriwati yang memiliki integritas ilmu dan akhlak yang benar. Kalau benar-benar sudah kembali kepada Al-Quran. Saya ingin gambarkan dengan satu cerita saja yang mudah. Siapa yang tahu, sebutkan 3 surat di dalam Al-Quran yang terkait langsung dengan perempuan. Katakan. Anissa, Maria, An-Nur umum, walaupun istri banyak bercerita tentang perempuan. Sebutkan satu lagi. Anissa, betul. Konotasi surat ini langsung kepada perempuan. Maryam, konotasinya langsung kepada perempuan. Satu lagi. Lebih nampak, silakan kasih. Nah ini yang udah maju bulan kasih, tidak apa-apa. Yang pertama surah An-Nisa, yang kedua surah Al-Maryam, yang ketiga Al-Falaq. Isinya memang, tapi kalau bicara Al-Falaq kan laki perempuan juga Al-Falaq. Ya. Oke, kasih lagi tepuk tangannya. Oke. Yang pertama An-Nisa, An-Nisa, yang kedua Maryam, Maryam, yang ketiga yang ketiga Ahzab. Apa? Al-Mujadilah. Betul. Kata yang nanti kita ketemu setelah ini. Lihat teman-teman sekalian. Ini apa? Tisu. Tisu ini boleh nggak saya gunakan untuk lap ringan? Boleh. Setelah itu boleh nggak saya buang di tempat sampah? Pertanyaan selanjutnya. Kalau tisu ini kemudian saya tulis ayat Al-Quran atau satu huruf, satu kata saja dari Al-Quran saya tulis di sini, misalnya lafzul jalal Allah, boleh nggak tisu ini untuk lap ringan? Boleh nggak ditempatkan yang tidak terhormat? Asal pembentukan karakter mulia pada diri kita dari sudut pandang Al-Quran adalah adakah Quran di dalam diri? Kalian selama tidak ada Quran di dalam dirimu, saya apapun ilmu yang kau miliki, misalnya saya tulis di sini rumus-rumus fisika, oke? Atau rumus-rumus programming dalam komputer, saya lipat, boleh nggak saya pakai untuk lap ringan? Kalau di sini ilmu semua isinya, iya. Lalu apa bedanya? Lafzul jalalah atau lafaz-lafaz ayat Al-Quran di atas kertas dengan ilmu pengetahuan tadi. Saya disclaimer dulu bahwa Islam tidak mendikotomikan antara ilmu agama dengan ilmu, tapi ada yang mendasari. Ilmu di dalam Al-Quran dimulai dengan 2 filosofi yang paling mendasar. Iqra, membaca, bukanlah sekedar membaca untuk
pintar mendapatkan ilmu, bukan. Tapi iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Ini sebagai santri yang membedakan antara santri dengan pelajar. Apa yang membedakan santriwati dengan siswa-siswi dalam menuntut ilmu, dalam belajar, dalam membentuk karakter diri? Santriwati itu membaca untuk meyakini bahwa ada sang pencipta di jagat raya ini, sampai pada tingkatan ada pencipta dirinya. Bahkan dia harus mengenal sampai pada tingkatan dirinya diciptakan dari al-alaq. Al-alaq yang artinya segumpal darah, yang setiap sel darah bisa mewakili keseluruhan kondisi anatomi atau fisik manusia pada saat itu. Ini yang membedakan. Jadi kalau kalian sebagai santriwan membaca, kalian tidak disediakan oleh bismi atau iqra bismi, tidak memulai bacaan kalian dengan menyebut nama Allah, kalian bukan santriwati. Mungkin sekedar siswa-siswi untuk belajar. Santriwati itu ketika membacanya sampai pada tingkatan bahwa ada sang pencipta yang telah menciptakan segala sesuatu, termasuk dirinya yang diciptakan dari segumpal darah. Artinya bahwa sebagai santriwati kalian membaca dulu level itu, kemudian nanti lanjutkan kuliah sampai kalian mengenal siapa diri kalian. Kalian sukses sebagai seorang ilmuwan di dalam Islam. Tapi kalau tidak sampai ke level itu, kalian masih sama dengan tisu yang boleh dipakai untuk kepentingan-kepentingan yang tidak mulia. Yang kedua, ini mumpung masih fresh di awal, ada dua teknik membaca. Kalau dua teknik membaca ini kalian pakai dalam menjadi santri dan santriwati, begitu juga ustaz dan ustazah dalam mengajar, maka lulusannya akan berintegritas secara kepribadian berdasarkan ilmu yang benar. Yang kedua adalah iqra wa rabbukal akram. Kalau iqra yang pertama, bismi rabbik, dengan nama Tuhan secara keseluruhan. Tapi kalau ingin mendapatkan ilmu yang sesungguhnya, bacalah dengan namamu, pemilik sifat akram, dari asal namanya Al-Karim. Tanpa pintu ini, kalian tidak akan pernah bisa menemukan sebuah temuan-temuan ilmu yang paling mutakhir yang membawa kepada kebermanfaatan. Kalaupun kalian menemukan sebuah temuan-temuan mutakhir seperti ilmuwan-ilmuwan barat, ya belum tentu ilmu itu bermanfaat. Lalu sekalian, membaca atau teknik membaca yang kedua, jika kalian ingin menjadi ulama perempuan yang hebat, iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. Seorang peneliti tentang strategi pemenangan Baitul Maqdis datang ke saya dari London. Ketika ketemu di Indonesia, dia cuma bilang terima kasih Dr. Nasir, saya tidak paham orasi Anda dalam bahasa Indonesia ketika berbicara tentang Palestina di Monas yang dihadiri sekian juta orang itu, dan kemudian diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa di dunia. Jadi saya juga kaget kalau keliling dalam konferensi-konferensi para ulama di dunia itu, tiba-tiba banyak yang kenal karena dua. Satu, program ada di TV swasta, program Quran yang sampai hari ini ada setiap bulan Ramadan yang kita gagas. Setelah acara itu, di mana-mana ada rumah tahfidz, itu pasti laris. Yang kedua,
adalah gerakan pembebasan Baitul Maqdis, Palestina. Saya jarang menggunakan istilah Palestina sebetulnya dalam gerakan perjuangan. Saya menggunakan istilah Baitul Maqdis. Istilah ini penting sekali untuk membebaskan Al-Masjidil Aqsa. Jangan pernah berharap dengan dunia Islam yang saat ini pemimpinnya kelihatan hebat dan senjatanya banyak, ulamanya, ilmunya juga banyak. Yang menyedihkan peristiwa terakhir ini, 7 Oktober ini, dunia Islam seperti tidak ada. Umat Muslim yang lebih 2 miliar ini separuhnya oleh George Galloway, seorang politisi yang mengatakan seperti munafik. Bagaimana mungkin genosida, pembantaian kemanusiaan di depan matanya, dan itu yang terjadi adalah pada saudaranya. Kenapa mereka bisa diam? Di mana tentara mereka? Di mana senjata-senjata mereka? Di mana ilmu-ilmu mereka? Di mana kekuasaan mereka di hadapan pembantaian kemanusiaan? Saya kira semua ini terjadi mungkin karena kegagalan kita dalam pendidikan. Maka ketika saya mengutarakan kata-kata Baitul Maqdis, ada orang berterima kasih. Sebab pembebasan Palestina, pembebasan Al-Aqsa tidak bisa dan tidak ada roadmap-nya kecuali kembali kepada surah Al-Isra. Dan di dalam surah Al-Isra, kehancuran Zionisme sudah terang dengan 3 langkah di dalam surat Al-Isra ayat 7. Fa'idha ja'a wa'dul akhirah liyasu'u wujuhakum, terusnya liyasu'u wujuhakum, anak-anak seterusnya, wa liyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwal marrah wa liyutabbiru ma'alau tatsbir. Mungkin ibu-ibu ada yang menangis, Ustaz, kenapa pertolongan Allah belum turun? Setiap hari anak-anak di Gaza dibantai, perempuan-perempuan juga menjadi korban. Di mana doa-doa kami semua, Ustaz? Mungkin karena tidak baca surah Al-Isra. 3 tahapan kehancuran Bani Israel hari ini begitu terang di dalam Al-Isra, dan ini harus kita jalan. Yang pertama, isaat wujuhnya, liyasu'u wujuh. Kehancuran Zionisme di Israel ini sebentar lagi kalau melihat bercermin pada surah Al-Isra. Yang pertama, akan merusak wajah mereka, dan Allah merusak wajah mereka. Dan sekarang wajah peradaban mereka berikut semua turunannya sudah rusak, bahkan di hadapan PBB. Lalu bagaimana tahapan kehancuran Bani Israel yang kedua setelah ini? Kita lihat dalam panggung sejarah. Akan ada gerakan di dunia ini, gerakan waliyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwal marrah. Akan ada gerakan orang masuk ke Masjidil Aqsa seluruh dunia, sebagaimana dulu mereka pernah memasukinya, dan gerakan ini tidak akan pernah bisa dihalangi. Unstoppable. Insya Allah tidak akan lama lagi, dalam beberapa tahun kemudian, kalau kita semua bergerak, dan memang harus bergerak, mempercepat gerakan masuk Masjidil Aqsa dari seluruh dunia. Saat ini saya sedang menggagas program Indonesia Peace Convoy. 1000 km pertama menuju Al-Aqsa. Tujuannya simulasi, latihan agar kita menabung dari Indonesia. Kita akan bebaskan Baitul Maqdis, tapi ada yang lebih penting dari itu. Tidak akan pernah bisa membebaskan Baitul Maqdis hanya dari istana negara. Tidak bisa membebaskan Baitul Maqdis hanya dari parlemen di DPR. Tidak. Yang paling bisa dan gerakan utama yang bisa membebaskan Masjidil Aqsa adalah gerakan dari masjid. Minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, min masajid Indonesia wa min masjid Dinia Putri ila Masjidil Aqsa. Allahumma amin. Allahumma amin. Saya mengatakan bahwa anak-anak sekalian, kembalilah ke Quran dan bacalah dengan sungguh-sungguh.
Karena itu kalian akan menemukan sesuatu yang tidak pernah kalian ketahui sebelumnya, sebagaimana peneliti yang meneliti 35 tahun bagaimana strategi pembebasan Baitul Maqdis hanya bisa didapati dan bisa dibebaskan kalau sungguh-sungguh membaca surah Al-Isra. Dan dia ketemu saya, terima kasih sudah menggunakan istilah Baitul Maqdis, karena memang secara ilmiah kita harus bermula dari kosakata itu. Makanya ketika bicara Faiz, Fauz, Fawaz, Fauzia, Fauzan, ini ilmiah sebetulnya. Dan ini menunjukkan keluarga terdidik. Tapi kalau yang nggak ngerti, ini nggak kreatif nih. Gitu ya. Padahal ini menunjukkan kecerdasan. Dia dari satu wazan. Dari satu wazan. Sampai saya sendiri punya anak juga gitu. Kalau beliau dari Fa, Waw, dan Za, saya dari Ra, Shin, dan Dal. Anak pertama saya Rashad, yang kedua Rashid, yang ketiga Rushdi. Karena nggak punya anak perempuan, nanti cucu saya mau kasih nama Rashidah. Biar satu wazan. Atau Rusyud, atau Mursyid, atau Rasyadah, dan seterusnya. Yang ini saya katakan anakku, bahwa kalian akan menjadi santriwati yang betul-betul bisa melakukan perubahan di masyarakat kalau integritas kalian terbentuk dari nilai-nilai Al-Quran. Ilmu apapun yang kalian pelajari, termasuk saya katakan dosen tafsir sekalipun ketika menjalankan tafsir, tapi dia tidak baca Quran tiap hari, ibarat punya mobil mewah tapi tidak ada bensinnya. Bisa dipakai nggak mobil itu? Bagaimana mungkin Anda tidak berzikir? Ilmu seseorang itu bermanfaat atau tidak bermanfaat, memiliki dampak besar atau tidak, tergantung zikirnya. Karena di dalam Al-Quran tidak disuruh bertanya kepada ahli ilmu. Fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Betul? Apa artinya? Bertanyalah kepada ahli zikir kalau kamu tidak mengetahuinya. Kenapa kepada ahli zikir? Adalah orang-orang yang ilmunya senantiasa membawa dia mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ilmunya bersumber dari az-zikr. Jadi lembaga pendidikan pesantren jangan kehilangan identitasnya di tengah kemajuan bangsa ini, di tengah kemajuan dunia ini, sebagai lembaga tafaqquh fid din. Karena banyak lembaga pesantren sudah mulai kehilangan orientasi. Mungkin dulu ada istilah pesantren intak dan iptek. Ada lagi pesantren pertanian. Ada lagi pesantren apalagi istilahnya. Itu tidak salah sebetulnya, dan Islam tidak mengenal dikotomi, tapi jangan kehilangan identitas sebagai lembaga tafaqquh fid din. Nah, misalnya kembali kepada Al-Quran dan kepada para asatidz dan asatidzah, saya kira ini oleh-oleh terbesar yang ingin saya berikan di acara Milad 101 ini, agar Diniah Putri harapannya, karena memang saya banyak berharap di sini, karena saya juga banyak mengikuti perkembangan lembaga pendidikan di Sumatera Barat. Kadang saya juga tegur teman-teman saya sesama alumni Timur Tengah yang mau pulang kampung dan tidak membangun kampungnya, padahal mereka diharapkan untuk membangun kampungnya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada anggota saya, alumni Timur Tengah, yang mau kembali ke kampungnya dengan semua resikonya. Juzitum khairan wa ahsan. Saya ketua alumni Madinah, saya juga alumni ketua alumni Universitas Saudi Arabia Indonesia, dan ketua alumni Timur Tengah. Saya punya kewajiban untuk mengingatkan mereka agar senantiasa memiliki integritas ilmu dan tidak selalu
ilmu itu berhubungan dengan uang. Karena pergeseran nilai para ilmuwan sekarang dan para ulama dengan hal-hal keduniaan ini luar biasa. Apalagi sekarang sudah ada 2 berhala baru, anak-anakku sekalian. Di dunia orang tua ada 2 berhala baru. Kemusyrikan saat ini tidak seperti kemusyrikan masa lalu. Dulu kalau kemusyrikan di Sumatera Barat apa bentuknya? Zaman masih kecil. Prof. Adin, apa kemusyrikan kita dulu? Budaya-budaya syirik masa lalu kalau di Jawa atau di Sulawesi macam-macam itu bentuknya. Ya dukun lah kalau dulu ya mungkin. Kalau sekarang Bapak sudah tahu, Ibu sudah tahu, berhala terbaru yang paling mengerikan ada 2 sekarang, uang dan kekuasaan. Ini berhala baru yang disembah-sembah orang, sehingga bahkan ilmuwan dan ulama pun terseret ke wilayah ini. Dan insya Allah alumni-alumni Dinia Putri akan melahirkan orang-orang hebat. Kelihatannya agak berat, tapi ini perlu saya sampaikan. Sekarang masuk ke yang lebih ringan. Dunia mager, dunia rebahan. Ibu, saya minta ibu jujur, mewakili wali murid. Kalau santri-santriwati liburan, perilakunya terhadap gadget yang dilarang di pesantren, umumnya orang tua bangga atau kecewa dengan anaknya. Saya dengar anak-anak dengar sekali lagi ya. Umumnya, dan ini bukan sekali 2 kali saya tanya di publik, bahkan di hadapan wali murid. Umumnya orang tua bangga atau kecewa dengan santriwati-santriwati kalau liburan dalam berinteraksi dengan gadget. Apa bu jawabannya? Anak-anak dengar? Kalian merasa atau tidak merasa? Merasa apa? Bu, kalau anak-anak masih begini pegang HP, ya mungkin masih agak mendingan, bisa 1 jam begini sampai matanya perih. Tapi bahaya kalau sudah posisinya begini. Kalau udah posisi gini gimana kalian? Sedang apa kira-kira? Bisa berapa jam? Bisa kehilangan sholat subuh apa enggak? Saya mau tanya, kalau kalian lagi liburan, bisa berapa jam di gadget? Hah? Seperti orang balas dendam atau tidak? Ya. Anak-anak sekalian, tidak salah. Memang saat ini apalagi pasca COVID kita tidak bisa berpisah. Dan memang kita dipaksa untuk masuk ke wilayah ini. Bahkan bertransaksi sekarang sudah cashless. Di beberapa tempat kita belanja nggak boleh lagi pakai uang ya. Sudah nggak bisa, sudah harus pakai gadget. Anak-anak sekalian, setan gepeng ini apa namanya? Ini menjadi berhala buat anak-anak seusia kalian, benar nggak? Kalau dulu gadis-gadis yang ditinggalkan kekasih dia bilang, ku tak dapat hidup tanpa. Kalau Dinia Putri nggak begitulah ya. Terus kalau liburan, dapatkah kamu hidup tanpa gadget? Hah? Dapatkah hidup tanpa gadget? Jadi apa berhala kalian yang terbaru sekarang? Lebih menarik mana untuk saya tawarkan? Yang bisa menjawab akan dapat iPhone 16 sekarang.
beasiswa selama kuliah? iPhone 16 atau beasiswa? Dua jempol buat kalian. Ini sebetulnya sebuah pertanyaan menjebak untuk melihat apakah kalian sudah terjerumus pada kesyirikan atau belum. Dan ternyata tauhid kalian masih bagus. Tepuk tangan. Pertanyaan. Jangan kalian menjadi hamba gadget. Jadikan si gadget hamba buat kalian. Betul? Pemilik iPhone bilang begini ketika ditanya, apa perasaan Anda akibat produk Anda? Manusia-manusia di dunia ini banyak yang rusak dalam berinteraksi dengan gadget yang Anda ciptakan. Apa dia bilang? Saya, ini kata co-founder Apple, saya membuat ini tujuannya untuk mempermudah manusia bekerja, bukan untuk melupakan orang yang ada di depan matanya. Artinya gini, kalau orang lagi ngobrol, ada nggak di tengah keramaian tapi sendirian? Ya, pakai HP gitu kan? Bagi saya, kata si co-founder Apple ini, menatap mata lawan bicara saat kami bersama lebih mulia daripada melihat HP. Itu akhlak orang yang cerdas ya dalam berinteraksi dengan gadget. Tapi yang bodoh hari ini, coba perhatikan, orang-orang pintar, saya pribadi lah misalnya, kasih contoh. Saya tidak ingin terputus dengan Quran setiap hari. Nah di sini ada salah satu murid saya yang menjadi saksi dari Bukit Tinggi. Saya kira hadir. Ada wanita di sini? Ada ya? Nah di belakang. Sebetulnya dari Bukit Tinggi karena tahu saya dari sini dan datang ke sini. Anak-anak sekalian, saya tidak akan membiarkan HP saya berisi melebihi daripada ilmu. Dan ilmu terpenting buat HP saya adalah Al-Quran. Dan saya harus bisa mengakses perpustakaan terbesar, perpustakaan terhebat, dan saya harus bayar semahal apapun. Dan saya ingin si setan gepeng ini tidak menjadi setan yang merusak hidup saya. Dan saya peralat si setan gepeng ini agar dia masuk Islam dan berquran. Dan saya marah dengan bagian keuangan saya kalau hari ini ternyata saya kehabisan kuota, walau saya sudah pakai nomor yang begitu deh. Dan saya nggak mau terbatas, tapi saya tidak gunakan ini untuk maksiat. Karena di sini ada jejak digital, dan bahkan algoritma saya dibaca oleh ChatGPT saya. Kalian sudah lihat ChatGPT kalau ditanya ChatGPT what do you think about Islam misalnya gitu, si ChatGPT positif atau negatif? Ini beredar kan ya? Positif sayang. Mungkin karena jarang buka HP jadi nggak tahu. Ilmu yang bersifat netral di sini, ini sebetulnya membaca algoritma kita, dan kita bisa perbudak dia menjadi hamba kita. Contoh, saya melatih robot saya bernama ChatGPT saya lewat email saya, dan saya pakai email saya secara khusus dan saya cerdaskan dia. Saya sering jejali dia dengan tafsir klasik. Saya sering jejali dia dengan bahasa Arab. Saya jejali dia untuk bisa menerjemahkan dengan baik ke dalam bahasa Indonesia. Sehingga satu waktu kalau saya bertanya tentang sesuatu, dia sudah membaca algoritma saya, dan dia memberikan suggest
notif-notif kepada saya dengan jawaban yang lebih daripada yang saya minta. Ini strategi memperbudak setan. Jelas ya? Boleh dong. Kalau saya mau setiap ada gadget terbaru saya mau beli. Dan saya mau nggak mau ketinggalan. Boleh. Dan kalau ada paket, saya punya paket yang paling jumbo, yang paling mahal. Nomor saya juga nggak mau nomor yang biasa, harus nomor yang priority. Kenapa saya berani gunakan itu? Karena saya tidak ingin terputus dengan ilmu, dan saya ingin alat ini mempermudah saya untuk mendapatkan ilmu, dan saya tidak akan membuka gadget ini kalau bukan untuk ilmu. Dan saya merasa rugi setelah 1 jam kalau saya tidak mendapatkan ilmu. Gara-gara itu, saya punya strategi yang namanya 20 kali 45. Hari ini saya ingin profesional membuat apa kira-kira yang tidak saya kuasai tapi dikuasai sama ibu. Membuat brownies misalnya. Ya. Bisa nggak saya belajar? Lalu saya siapkan 45 menit setiap hari selama 20 hari. 20 kali pertemuan kali 45 menit saya bisa profesional untuk sesuatu yang sedang saya kerjakan. Anak-anakku sekalian, nanti kalau kalian keluar dari sini dan kalian pegang gadget, kalian sudah bisa menyelesaikan mata kuliah sementara kalian masih selesaikan proses pendaftaran. Betul nggak? Kalau kalian punya pola yang namanya 20 kali 45, ingin profesional di satu bidang tertentu, tapi tentu tetap harus punya guru. Anak-anak sekalian, kalian harus punya mental begini. Oke, kalau ingin jadi orang yang sukses keluar dari sini. Orang yang hari ini memilih muda, jadi kaum rebahan, kaum mageran kalau di Jakarta, ya banyak di luar sana. Orang yang memilih muda hari ini berarti memilih susah di masa depan, benar? Tapi orang yang memilih susah hari ini berarti memilih muda di masa. Di Quran jauh lebih hebat doktrinnya. Fala fatahamal aqabah. Mengapa mereka tidak memilih jalan mendaki lagi suka? Wa ma adraka? Tahukah kamu apakah jalan mendaki lagi suka itu? Pemuda-pemuda Islam nggak boleh menjadi pemuda rebahan, pemuda mageran, pemuda instan, pemuda yang mau muda, pemuda yang mau enak-enaknya saja. Jangan. Pilih fala tahmal aqabah. Jadilah pemuda yang selalu siap menerima tantangan baru dan berani memilih yang sulit. Karena kalian yakin di balik setiap kesulitan sudah Allah siapkan 2 kemudahan. Tahu kan? Fa innamal usri Al-usr pakai alif lam menunjukkan satu jenis, tapi yusran nakirah menunjukkan banyak. Jadi dari satu kesulitan sebetulnya kalian akan mendapatkan banyak kemudahan. Jadi orang yang berani memilih jalan sulit, berani memilih susah, siap untuk mendapatkan kemudahan di masa depan. Dan kalian anak-anak sekalian berani memilih tinggal di sini dan sampai tuntas. Saya tidak akan keluar dengan susah atau dengan payah, dengan galau atau dengan senang. Saya akan tuntaskan belajar di dunia putri dan saya tidak akan minta pulang. Ya. Ada nggak yang masih mikirin pulang? Ada nggak kalau liburan balik pesantrennya terasa berat? Insya Allah setelah ini tidak lagi ya. Kenapa? Karena kalian yang memilih sulit hari ini memang penuh kesulitan di dalam sini, tapi insya Allah
keluar nanti kalian akan menjadi orang hebat dan dimudahkan jalan hidup kalian. Dan pemuda-pemuda seperti kalianlah yang siap membangun bangsa ke depan. Karena kalian sudah memilih di dalam surah Al-Balad untuk membangun sebuah bangsa. Jangan cari konsep lain. Kembali kepada Al-Quran di surah Al-Balad. La uqsimu bihadzal balad. Muhammad, aku bersumpah demi tanah Mekah ini. Wa anta hillum bihadzal balad. Muhammad, mereka mengharamkan tanah Mekah buat kamu. Enggak usah takut. Islam dan tanah air tidak pernah bisa dipisahkan. Cinta tanah air hanya bisa diperoleh sepenuhnya orang-orang yang mengerti agama. Bahkan Pancasila, kata Ibn Nasir, layu di tangan para komunis. Pancasila hanya segar di tangan Islam, di tangan para santri dan para ustaz. Jadi kalau kita berbicara mengoreksi negara ini karena base-nya surah Al-Balad dan kita ingin bekerja keras. Bagaimana ingin membangun bangsa ke depan? Santriwati seperti apa? Seperti Ibunda Rahmah dan Yunusia ini, yang tidak pernah berhenti berjuang, tidak pergi bergerak. Bahkan penjara sekalipun bagi dia adalah tempat untuk meneruskan gagasan dan perjuangan. Bahkan orang seperti beliau orang sukses, di mana kematiannya tidak pernah bisa menghentikan kebaikannya. Dan hari ini kita bangga dan menjadi penerus kebaikannya. Bahkan ketika beliau meninggal dunia, kebaikannya lebih banyak dibanding pada masa hidupnya. Mau jadi orang seperti itu? Ini orang hebat, yang kebaikannya tidak pernah bisa dihentikan oleh kematiannya. Bahkan setelah kematiannya, kebaikannya jauh lebih banyak diperoleh ketimbang di masa hidupnya. Anak-anak, kalau ingin menjadi pembangun bangsa ke depan, baca surah Al-Balad. Jangan baca teori-teori politik lain sebelum membaca surah Al-Balad. Dan di situ kunci semua membangun bangsa. Dan Indonesia ini yang diilhami oleh para pendiri-pendiri bangsa dari Sumatera Barat yang sudah sangat cerdas itu, saya sebagai penerus mereka bangga sekali dengan Pancasila. Luar biasa. Saya alumni Madinah, alumni Saudi Arabia, tidak pernah melihat di mana undang-undang negaranya, bahkan pembukaan undang-undang negaranya, sebelum memikirkan negara sendiri, memikirkan dunia, bahwa penjajahan di muka bumi harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan. Baru 10 tahun Indonesia merdeka, memimpin Asia Afrika di Bandung. Baru 10 tahun usianya, berani melawan dunia, tegar, dan untuk membela pembebasan Palestina. Kalau bukan jiwa-jiwa besar dari negeri ini, dari tanah yang mulia ini, Indonesia tidak bisa jadi bangsa yang besar. Indonesia menjadi begitu besar tanah airnya karena dari sini orang-orang yang berpikir besar, berjiwa besar. Dan kalian harus mewarisi, dan banggalah kalian berada di tanah asal orang besar ini. Allahu Akbar. Tapi jangan tinggalkan landasan utamanya. Jadi saya ingin tutup begini. Kalau kalian ingin jadi orang hebat, memilih jalan sulit untuk membangun bangsa ke depan, ada 4 akhlak. Pertama, fakku raqabah, au yut'amu fi yawmin dhi masrah, yatiman dha maqrabah wa miskinan dha maqrabah. Kalau kalian menjadi para pembebas perbudakan, fakku raqabah. Kalau dulu mungkin perbudakan dalam bentuk perbudakan manusia terhadap manusia, sekarang kata-kata perbudakan yang saya sudah gambarkan tadi, kalian bisa membebaskan para pemuda dari perbudakan terhadap gadget, perbudakan terhadap para hawa nafsu dan perzinahan, perbudakan terhadap uang dan kekuasaan. Kalianlah para pendiri bangsa yang mengokohkan bangsa ini. Audun fi yaumin dhi masrabah, atau memberi makan pada hari saat kelaparan. Mananya apa? Karena pada saat kelaparan kita juga sedang lapar, tapi kita dianjurkan untuk apa? Memberi makan kepada orang yang berat daripada sakit. Yatiman dha maqrabah wa miskinan dha maqrabah. Muliakan yatim-yatim dari keluarga terdekat dan beri makan, dan ajak beri makan orang-orang miskin yang sedang kesusahan. Kalau kalian sudah punya 4 akhlak utama ini, kalian cocok untuk menjadi penerus dan pendiri bangsa, dari para pendiri bangsa maksud saya, dan insya Allah Indonesia akan tetap jaya. Demikian, hadana Allah ya kumajmain. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Penerima penghargaan yang akan disampaikan oleh Kepala Bagian SDM kepada Bapak Fauzi Fauzan El Muhammadi LCSI. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Wali Kota Panjang, tamu kita, Ustaz Latihan Nasir, untuk mengaji Yayasan kita, kemudian semua pakar yang ada di Yayasan, mempersiapkan waktu, istilah kami menyampaikan sebuah penghargaan yang telah kita dapat pas 101 tahun. Yang pertama saya minta kepada Kepala Sekolah Madrasah Ibtiah Malaysia, Ibu Melawati, penghargaan dari negara Best Practice Admin Nasional. Ini sebuah penyelenggaraan tentang kompetensi akademik yang dimulai dari tidak sekedar belajar, tapi kenyamanan siswa belajar. Alhamdulillah kita mendapatkan tingkat nasional kepada Ibu Melawati. Tepuk tangan untuk RI. Yang kedua, ini mungkin yang sudah kedua kali rasanya kepada Ibu Rashidah tampil ke depan, penghargaan dari negara Sekolah Adiwiyata Nasional. Yang ketiga, tidak kalah pentingnya, mendapat peringkat sekolah bilingual se-Sumatera Barat. Silakan Ibu Isnani. Saya meminta kepada Wali Kota Padang Panjang menyerahkan penghargaan. Silakan Pak, karena kita mewakili nasional dan mewakili Padang Panjang semua. Didampingi oleh Ketua Yayasan. Ini lomba bergengsi ya, karena dinilai itu dari belajar, suasana belajar, kenyamanan anak dinilai semua. Silakan sekali. Pakai tepuk tangan. Yang terakhir yang paling bergengsi dari 20 silakan dulu kembali. Kita bersama. Ayo. Ini yang paling bergengsi, 26.000 pondok pesantren yang mengajukan 200 pesantren, kita mendapatkan kelima dari Madrasah Al-Azhar. Untuk itu kita minta kepada Ibu Faidah Fauzan sebagai yayasan menerima penghargaan yang disampaikan oleh nanti Ketua Yayasan sebagai Mu'adalah Al-Azhar yang akan kita lanjutkan per 2 tahun harus diupdate. Ini paling bergengsi, sangat bergengsi. Tepuk tangan dulu. Foto dulu keluarga. Itulah penghargaan kita, tapi izinkan saya 2 menit saja. Kenapa yang terakhir bergengsi? Ketika Muslim itu revolusi, namanya pembebasan perempuan yang dibangun oleh Hasanah. Hasanah Nafi mengambil konsep woman liberal dari Barat, dari Amerika Latin ke Mesir. Syekh Abraham Nahtar sepakat ada pembebasan perempuan, dia sepakat.
tetapi tidak sepakat dengan konsep Hasanah. Selama 7 tahun, ketika datang ke Indonesia, Muhammad Hasanahnya, Syekh, inkah Anda ingin melihat sekolah perempuan? Di mana? Dia datang ke sini. Bunda Ramah menjelaskan karakter perempuan di Tugu itu. 3 karakter. Dia baca. Tidak butuh 7 tahun. 1 tahun Bunda Ramah diundang ke Mesir. Setahun kemudian dibukalah perempuan pertama di Al-Azhar. Gara-gara sepakat dengan Bunda Ramah. Ini hadiah. Bahwa Syekh Azhar seide dengan Bunda Ramah, bukan pada Hasanah. Bahwa Bunda Ramah mengangkat nilai-nilai Islam dan budaya sebagai substansi perempuan tentang kebebasan hukum. Alhasil, saya yakin dari 200 pondok Diniyah diberi kesempatan dengan umum. Tepuk tangan untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita saksikan bersama-sama penampilan Rama musik kolaborasi. Selamat menyaksikan.
Acara resepsi milad perguruan Dinia Putri Padang Panjang yang ke-101 tahun dengan tema menyongsong abad kedua di Aula Zainuddin Labai Al-Yunusi ditutup dengan membacakan hamdalah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.